Selamat datang di podcast spesial Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Indonesia adalah negara megadiversitas, negara yang kaya ya akan keanekaragaman hayati dan rumah bagi kekayaan hayati yang tidak tergantikan. Tapi dalam kondisi bumi Indonesia sekarang nih, yang mana tekanan penduduk dan pembangunan yang sering tidak selaras dengan daya dukung ekosistem membuat kondisi biodiversitas dalam posisi yang terdesak. Banyak kejadian seperti habitat terfragmentasi, konflik manusia dan satwa juga makin meningkat, lalu juga spesies kunci atau sebenarnya spesies satwa liar semuanya ya, banyak yang kondisinya terdesak gitu loh. Bahkan yang tidak dilindungi pun menjadi korban seperti perburuan gitu kan. Justru mereka yang tidak dilindungi banyak gitu, populasinya menurun di alam. Jadi di sini cinta itu tidak cukup. Kita butuh kebijakan berani dan kesadaran publik berbasis deep ekologi, menempatkan alam sebagai subjek bernilai, subjek dengan nilai intrinsik, yang mana makhluk hidup ini berhak hidup karena memang ini tempat mereka juga, rumah mereka juga, dan mereka bisa berkembang, berhak berkembang, bukan hanya dinilai untuk manfaatnya saja sebagai untuk manusia ya, gitu. Jadi punya nilai intrinsik. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana cinta ke flora dan fauna Indonesia diterjemahkan jadi kebijakan, perilaku dan harmoni hidup bersama alam. Kita hari ini kedatangan sosok yang sudah sangat lama menjaga dapur kebijakan lingkungan Indonesia. Bersama kita hari ini telah hadir Bapak Dr. Insinyur Acha Sugandi, Master of Science, mantan asisten Menteri Lingkungan Hidup, perumus banyak kebijakan lintas tata ruang dan konservasi. Penulis rujukan yang paham betul nih beliau bagaimana ide berubah menjadi regulasi. Juga pastinya hadir Master of the Master, Prof. Hadi Alikoda, Ketua Bogor Natur Indonesia, guru besar konservasi yang tidak lelah mengingatkan kita ya tentang biodiversity dan etika hidup berdampingan dengan alam, dan pastinya Prof masih mengajar ya sebagai dosen di IPB. Iya, selamat datang semuanya dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Kali ini saya nih yang jadi hostnya ya. Oke, saya akan mulai berbincang dengan Bapak Acha dulu. Baik, Pak Acha, izinkan saya mulai dari hulunya nih ya. Boleh nggak ajak kita semua throwback nih ke awal 90-an, tahun 90-an ya, 93 ya? 93, ya. Apa sih konteks politik ilmiah saat keputusan Presiden tentang cinta puspa dan satwa ini lahir? Siapa aktor kunci dan momen apa yang Bapak paling ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muda sekali ya saudara, siapa ini? Muda, enggak, saya nggak muda loh. Davina. Terima kasih nih kita ada kesempatan. Jadi demikian, mungkin latar belakangnya dulu ya. Menarik ini dulu prosesnya itu. Jadi beberapa kali waktu saya masih aktif tuh di kantor Menteri Lingkungan Hidup sebagai ASEAN Menteri Pengelolaan Sumber Daya Alam. Nah pasti yang bicara pengelolaan sumber daya alam termasuk yang sangat penting itu mengenai sumber daya alam ke hati, kehayatan hati. Yang bersama Pak Wali Kota kita sama-sama itu. Sama-sama berjuang. Ya, jadi karena pentingnya itu setelah konferensi di Rio de Janeiro pada 1992 itu mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Nah, 3 hal yang waktu itu disepakati dengan kecenderungan bagaimana lingkungan hidup di dunia itu mengalami kecenderungan kerusakan, pencemaran dan lain sebagainya. Jadi setelah perlindungan untuk pengelolaan lingkungan hidup secara global itu disepakati masalah spesies langka, saya kira sudah duluan itu ya ditetapkan itu CITES itu. Tapi kemudian ya karena ada kaitan-kaitannya di samping yang dulu malahan masalah mulai dengan konservasi mengenai ikan paus itu dulu juga duluan tuh ya sejak mengalami penurunan populasi oleh orang-orang di Norwegia ya, orang Viking gitu asal muasal dari Jepang gitu, kan dulu produksinya memang minyak ikan itu. Nah akhirnya waktu di Rio itu dibahaslah ada 3 hal yang berkaitan itu.
Pertama memang Indonesia, dan kebetulan saya ikut menghadiri itu penandatanganan konvensi mengenai perubahan iklim. Yang sekarang saya kira semuanya rame, apa-apa menjadi kambing hitamnya. Wah, ini karena perubahan iklim gitu ya. Padahal ada kait-mengkait. Nah, kedua, masalahnya disadari bahwa tadi yang kedua itu terkait dengan masalah konservasi mengenai keanekaragaman hayati. Dan itu orang penting, memang terkait juga. Berbicara perubahan iklim pasti berkaitan juga dengan masalah keberadaan flora dan fauna ya, di ekosistem. Nah, waktu itu sebetulnya ada yang ketiga, karena keberadaan fauna dan flora itu ada juga di kawasan hutan. Termasuk juga masalah perubahan iklim keterkaitan dengan masalah luasan kawasan hutan. Hampir ya kita sepakat konvensi mengenai pengelolaan hutan-hutan tropis waktu itu. Karena strategis di dunia yang Brazil dan Indonesia paling besar saya kira. Tapi ya banyak negara, wah jangan konvensi dulu karena ada kepentingan ya. Nah itu latar belakang keterkaitan dengan globalnya. Jadi kita setelah kembali itu mengamati yang lain dalam rangka masalah puspa dan satwa itu, kau udah punya nasionalnya, bunga-bunga nasional, terutama waktu itu bunga yang terkenal. Jadi contohnya seperti di Amerika, ada American Eagle, begitu. Kemudian Filipina, bunga melati. Nah di kita loh bagaimana? Menarik sebetulnya, menariknya itu yang waktu itu idenya itu karena ada kelompok pencinta puspa itu tuh bunga, kemudian ada pencinta juga satwa, kelompok burung dan sebagainya itu ada bird life segala macam. Wah kita perlu segera, masa kita nggak pernah menetapkan. Nah jadi akhirnya setuju segera. Tadinya itu teman-teman dari ahli pertanian, kemudian juga ada ahli dipayungi juga oleh ahli itu landscape itu ya. Landscape. Apa itu singkatannya itu? Ya. Organisasinya. Jadi sebetulnya kita menghadap Ibu Tin malahan. Waktu sebelum ditetapkan Soekarno. Sebelum Kepres tahun 93. Ya. Dan saya kira mudah-mudahan dengan diskusi ini menyimak nih. Kita tanggal 5 November itu kalau nggak salah ditetapkan hari sebagai Hari Mati ya. Tapi ya tadi jangan hanya diperingati gitu. Dulu waktu masih aktif tuh ada acara yang sering itu di Wakil Presiden kan. Ya. Hari Cinta Puspa dan Satwa itu. Tapi hanya jadi mana yang akan menjadi bahan perangko. Gitu. Ya. Jadi dalam rangka pengelolaan itu saya mengalami bukan hanya itu sebetulnya. Ya. Karena waktu kita konferensi terkaitan dengan puspa dan satwa itu ke Jepang, itu kita juga ada membahas masalah terkaitan dengan ekosistem lahan basah. Itu di Lake Biwa itu ke Hokkaido. Dan saya juga baru sadar waktu itu, waktu makan ramen tuh di restoran, paling enak di Jepang kan, paling murah ramen. Orang langsung nanya dari mana? Where are you from? Oh Indonesia. Oh it must be attended di COP. Wetland Ecosystem and Biodiversity. Iya itu. Jadi tahu itu orang hotel semua tuh, orang restoran juga. Dan akhirnya diingatkan waktu bayar, oh kata lihat tuh Japanese money, gambarnya apa? Burung tanco. Nah, itu yang ada di Lake Biwa. Jadi mereka burung tanco itu memang ditetapkan sebagai juga floranya nasional Jepang, tapi apa? Di uang dicantumkan. Di hotel itu juga furniture apa gambarnya lukisan-lukisan loh kok semuanya burung tanco. Saya dari muda suka pakai itu sampai sekarang ya. Pomade itu tanco saya pikir itu pomade. Namanya itu tanco. Jadi burung pelikan ya, tapi ada topi kayak pendeta Yahudi itu. Itu lihat itu. Terus disuguhi sake. Botol juga burung tanco. Saya pikir wah aduh ini udah industri juga gitu. Jadi saya pikir, jadi waktu kita menetapkan, waktu kita mau ikutin itu, lalu apa kita nih? Nah, biasa ada kepentingan. Kelompok bunga itu, satwa, katanya, melati. Nah, cuman melati. Melati, wah iya, Filipina. Itu Ibu Tin soalnya? Ibu Tin, karena Ibu Tin secara upacara atau apa, wah ini bunga melati, bunga legenda nih. Tiap upacara atau apa. Udah melati, tapi Filipina itu jasmine juga. Jasmine akhirnya apa? Lalu, oh anggrek, oh, jangan Pak Menteri Sudiarjo. Oh ini penting anggrek, menarik ini. Anggrek apa nih? Anggrek bulan katanya. Ya karena Indonesia banyak tuh jenisnya anggrek bulan. 2, tapi
nggak bisa juga kalau 2 ini. Akhirnya disepakati 3. Nah, terus 3 apa lagi? Ya apa lagi kalau bicara yang langka, yang nggak ada di mana-mana, bunga Rafflesia Arnoldi, itu yang gede itu. Jadi 3 ini sebagai simbol aja sebenarnya ya Pak ya? Iya, awal. Maksudnya kita kan tetapkan. Ada banyak kan kita, banyak sekali dia. gitu. Jadi ini sebagai setelah simbol. Ditetapkan itu jangan bukan hanya ikut-ikutan, kita ada juga bunga nasional, tapi di lain negeri mungkin hanya 1 atau 2, kita ada 3. Ya biasalah, kehidupan ini kan 3 hal ya yang harus selalu dipertimbangkan gitu. Akhirnya untunglah ada filosofi itu dipakai. Jadi 3 sepakat semua, tadinya tarik-tarikan. Lalu setelah itu kelompok. Oh, jadi itu ada perdebatan juga, Prof? Oh iya, seru antar ininya, gitu. Untuk menentukan 3 iya, tadinya maunya 1. Mewakili. Maunya 1. Oh, baik. Nah, ini kita pikir ya bisa mewakili ekosistem udara, bisa mewakili ekosistem perairan, aquatic, ya ada bagus. Lalu gitu ya kelompok satuannya, lalu kalau satuannya gimana? Ya, satwa banyak sekali kita. Banyak juga kan, kita berjuta spesies ya, di daratan, di lautan ini. Akhirnya, oke, kalau gitu apa satwa ya? Nah itu mulai juga. Waktu itu muncul gini, akhirnya muncullah dengan artinya satwa legenda. Apa itu? Ya burung Garuda. Loh itu kan cerita wayang Mahabharata ya, kata Garuda. Enggak, ada. Dicarilah apa itu? Yang mirip persis Garuda ya, elang Jawa. Ya, ada di gunung-gunung saya kira di Jawa Barat ya, ada di Gunung Gede ya. Di Gunung Gede, Pangrango apa itu. Yang menarik itu. Jadi mengapa pentesan ada air terjun itu di sana? Ada pohon gede itu tempatnya elang Garuda itu di situ. Nah, kemudian di Jawa Tengah juga yang paling banyak ya. Oke, kita mulai itu. Lalu apa? Kalau tadi bunga atau puspa itu ada yang juga legenda, tapi atau budaya melatihnya. Kalau di satuannya gimana? Ya kita lihat apa? Wah ramai juga itu. Akhirnya arwana. Ya, dragonfish. Wah itu menarik, mahal lagi dan tidak ada di mana-mana pun, hanya ada di Indonesia. Tapi lucunya arwana itu setelah kita tetapkan. Di Bengkulu ada, di Papua ada, tapi bukan dragonfish ya. Cuma udah dimakan lagi. Oh ini jangan, mahal sekali. Itu lucu. Akhirnya ketemulah satwa pesona. Nah lalu satwa legendanya. Itu mana kalau gitu tadi ada Rafflesia, lalu di satwanya apa? Itu dilalak, saya pernah nonton film Winston Churchill tuh ya, tahun waktu perang. Kok istrinya minta izin mau kemana, mau ke Flores. Udah tahu ada komodo. Nah, tahu kita bilang ya itu komodo, dragon, lizard gitu ya. Itu. Akhirnya Tapan sepakat, oke komodo. Nah ditetapkan waktu itu. Nah jadi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Davida itu di nasional. Maksud kita itu kan karena keragaman hayati ini berjuta-juta. Dan kita pelajari dari berbagai referensi itu kan fauna flora itu sumber dari mulai pangan, sandang, papan, obat-obatan, malah energi juga dari situ. Fauna flora. Saya bilang, loh ini kan tidak bisa hanya peringatan itu hanya ada sekedar dan kemudian dituangkan dalam perangko atau mungkin pariwisata juga enggak. Itu secara kawasan ya. Saya ikutin orang Jepang tuh penasaran dari Rafflesia sampai dibawa ke Jepang, pernah ada berita kan waktu itu. Nah kita nggak pernah, kapan sih itu munculnya itu? Kapan dia kawasan jadi ditata dan diinfokan, dipromosikan supaya menjadi dunia kepariwisataan. Nah itu kadang-kadang kita hanya mengangkat tapi kawasan tidak tertata. Itu juga akhirnya masalah konservasi itu dari mulai prinsipnya yang disepakati di Rio kan saya bilang ya preservation, research and development, dan sustainable use. Itu upaya-upaya itu tuh nggak nyambung tuh. Oh perlindungan dulu iya kalau populasinya kurang, tapi kalau memang kurang tapi demand-nya tinggi. Jadi selalu saya kadang-kadang berbeda pendapat juga sebenarnya. Hanya dilindungi, tapi kalau demand tinggi, ya contohnya kayu cendana, nggak ada di dunia itu. Yang ada kan yang paling banyak di NTT, Sumba dan di Timur. Tapi di kita habis malah di India. Saya pernah bawa dengan World Bank itu. Mr. Sharma itu gimana? Mr. Sharma datang mau bantu. Kenapa? Karena dari India asalnya dari Indonesia. Nanti kalau di sini kena penyakit atau apa habis, saya tidak bisa cari lagi gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Contohnya ada cendrawasih, ada burung merak segala macam itu. Jadi saya mengikuti itu. Wah, makanya penting ini. Kalau mau itu betul-betul harus ada perlindungan. Kalau populasinya banyak ya sebetulnya kenapa nggak dipasarkan ya. Tapi kalau populasinya kurang, pasti research and development. Karena kalau enggak ya nilai tinggi itu kan akhirnya banyak dicuri-curi, akhirnya habis juga. Baik, jadi ini lahirnya Hari Cinta Puspa Satwa ini juga
atas tadi Bapak jelaskan itu sebagai problem utama yang kondisi saat itu ya, Pak ya? Iya, maksudnya pertama menyimak dari sudut kebijakan itu sampai keluar itu kenapa? Karena melihat negara lain sudah ada satwa nasionalnya, tapi tidak 3 ya, ada 1, kita malah 3. Nah, maksudnya itu dalam rangka supaya memang si populasinya flora dan fauna itu tidak habis. ya, Karena kalau habis sayang ekosistem rusak ini dan seterusnya. Ya, hari itu maaf Pak, sebagai edukasi publik juga, terus pelindungan habitat juga, terus untuk melestarikan eksistensi spesies satwa-satwa ini juga ya Pak. Jadi hari ini diciptakan sebagai untuk peringatan, untuk tumbuh kepedulian juga untuk pemanfaatan dan untuk penelitian pengembangan. Akhirnya juga dengan itu dimunculkanlah waktu Pak Sarwono itu, gimana bisa jawabannya? Ya kalau lingkungan hidup kan pokoknya ada 10 huruf saya bilang. Akhirnya muncullah Dasa Karsa, termasuk menimbulkan keanekaragaman hayati. Kenapa Dasa Karsa? Itu kan bahasa Jakarta kan, kita tuh paling seneng. Tapi kan waktu itu zaman Pak Harto pembina Golkar, Pak Sarwono sekjen, waktu kita meresmikan di sana itu, jangan Dasa Karsa, Pak, kata Pak Presiden Dasa Karya, sama saja lah. Jadi 10 untuk pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, termasuk masalah keanekaragaman hayati. Maksudnya supaya tadi terjadi integrasi dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Jadi Kepres dikejar dasar hukum makanya. Baik, sosialisasi tapi bagaimana Pak sampai saat ini? Penerapannya juga bagaimana? Ya itu, kita itu senang sekali membuat kebijakan. Kemudian sempat juga ribut itu dalam arti pemantauannya, tapi masalah yang keterkaitan dengan perlindungan, penelitian pengembangan sampai untuk pemanfaatan seberkelanjutan dalam kehidupan nyata untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan nggak direalisasikan, termasuk energi. Energi kayu kan dulu itu energi kita tuh waktu belum ada apa-apa kan selalu bahan kayu untuk bahan dan arang. Nah, sebetulnya juga sekarang ribut orang menanam mangrove ya, Pak Eka udah gitu bikin juga rintisan pada yayasan mangrove juga. Tapi kan hanya untuk perlindungan, nanam. Kagum juga saya di Jawa Tengah kemarin gubernur Jawa hebat tuh 1 juta yang masuk ke apa yang biasa kasih muri itu ya. Muri. Tapi bukan hanya itu, karena banyak penelitian juga tuh, baik di S2 atau di S3. Ternyata dari mangrove itu, kalau pertama, jangan tebang habis, bisa di pruning. Kenapa? Bikin arang. Itu arang permintaannya tinggi itu. Karena ikan bakar dengan arangnya dari mangrove itu wangi katanya. Bukan katanya, iya memang. Ya iya, makanya saya bilang dengar karena saya belum kata akhirnya. Selalu itu. Tapi terus sirup juga, terus banyak untuk kosmetik, untuk segala macam. Jadi sebut kayak begitu itu, artinya jangan hanya berhenti di penanaman gitu isunya, tapi harus berkaitan dengan segala, termasuk ini menjadi kawasan wisata juga ya, untuk wetland ekosistem dan sebagainya. Nah jadi maka untuk itu makanya perlu ada kembali kalau masalah perundang-undangnya ada suruh cukup kita itu. Jadi makanya dibuatkan Kepres. Tapi maaf kadang-kadang tidak dicabut. Yang presiden berikutnya itu kadang-kadang itu kan produknya presiden lama ya. Itu kan nggak bisa sebenarnya, landasan hukum kan tetap mengikat dong. Presiden siapapun untuk hal yang baik, apalagi kita masalah keterkaitan dengan mengundang-undangan, meratifikasi apa yang disepakati di Rio itu. Harusnya kan kita jangan melanggar undang-undang kan. Ya. Saya sedih juga sama Pak Ali Kodra itu. Hari Lingkungan Hidup tahun ini tidak ada. Sama saya sedih. Sedih, kita kan yang paling sedih, katanya yang lainnya enggak. Harusnya ikut sedih, tapi kenapa gitu? Saya juga Lingkungan Hidup kesepakatan global. Kalau Prof sedih, saya sedih. Iya, betul. Dan mengapa terus yang dirintis lama oleh Pak Emil Salim, ya kemarin Pak Emil Salim masih hebat tuh, masih kursi roda membahas climate change ya. Iya, saya diundang ke MPR juga kemarin, kadang nggak bisa waktunya. Dibahas di MPR. Nah itu mengapa kita tuh akhirnya melahirkan Kalpataru. Kemarin Kalpataru, kita selaku, ya terus terang di dalam medsos ini, selaku dewan, bukan kita komplain tidak menjadi dewan. Kok nggak diteruskan itu, kapan itu? Ya, padahal sebenarnya juga perlindungan pada lingkungan itu kan juga merupakan suatu esensi dasar ya untuk kita bisa bertahan juga di bumi ini, bahwa lingkungan alam ini yang membuat kita manusia itu kan bisa bertahan hidup, karena semua kebutuhan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup semua berasal dari alam ya, Prof ya. Persis. Udara bersih, makanan, sumber obat, sumber ya semuanya, udara juga, air bersih. Mungkin masih banyak yang tidak relate antara alam dengan manusia. Kalau saya melihat nih, terputusnya hubungan antara manusia dengan alam itu terjadi sekarang ini.
Seperti mereka manusia itu seperti mengeluarkan diri dari alam, seperti terpisah karena merasa kuasa. Iya, merasa berkuasa. Boleh menghancurkan, boleh menghabisin segala-galanya. Betul, padahal kita adalah bagian dari alam itu sendiri, bukannya Prof ya Pak ya, gitu kan. Pak, kalau misalnya sekarang ini bisa diubah nih Keppresnya, ada yang mau direvisi nggak sih? Entah itu satuannya yang sebagai simbolik itu diubah, atau itu it doesn't matter sebenarnya. It's just a matter of itu kan simbolik aja, hanya untuk menumbuhkan kepedulian gitu. Enggak, kalau saya kira kalau Keppresnya itu tujuannya itu justru mempunyai landasan hukum. Ini loh, yang sudah pilihan. Kalau yang pilihan aja ini tidak terjaga kan kacau. Mengapa? Waktu itu juga saya bilang, jangan berhenti di ini dong. Maka berikutnya kita kejar setiap provinsi dong. Harus ada. Satwa provinsi. Satwa provinsi, kabupaten, kota kita kejar. Itu, karena keanekaragaman apa dong? Oh, susah baca loh, bisa lah kemana. Nah, jadi kita ketahui kayak Aceh udah menetapkan bunga jempa waktu. Tapi kemarin setelah dilakukan bunga jempa juga hanya diterbitkan gantian di perangko uang atau di uang ya, menjadi gambar di uang. Kan bisa menjadi kosmetik. Itu kita itu wangi-wangian itu ya. Bunga jempa terus melati. Iya, kemarin saya juga ke Aceh dijual itu parfum-parfum gitu, baunya cantik sekali loh, ini banget, wangi sekali dari bunga-bunga. Cempaka gondok, ros, melati banyak, melati gambir, melati susu. Wah, tapi mana kita bicara nggak tahu parfum-parfum isi itu semua dari Timur Tengah, dari India. Loh kita, padahal maaf, saya kembali pada sejarah itu, bukan pro penjajah atau apa. Zaman Belanda itu lebih peka kepada masalah fauna flora. Termasuk saya bicara juga sama ahli lanskap. Itu ahli lanskap itu jangan ngurus pertamanan aja, saya bilang. Misi pertamanan itu lebih penting. Dengan keanekaragaman hayati, maksudnya dengan ada provinsi ini, maka taman-taman itu harus diisi dengan keanekaragaman hayati supaya ada jati diri juga. Nah, Belanda, saya bilang, kenapa coba Belanda? Di Jakarta dulu ada Jalan Menteng, ada Julen Sawit, Kampung Rambutan, itu semuanya dulu ada habitat kayak keanekaragam. Nah, kita kok sekarang malah ganti nama orang. Nah, yang kejadian nih Angsana tuh pohon regas, ngapain di sana pohon perintis? Dulunya apa ada Bintaro, pokoknya itu kan kuat tuh, pohon Tanjung kuat. Itu kan dulu zaman Belanda, saya bilang itu dari Anyar Penarukan apa pohon itu tanam tuh? Sampai asem, ada manfaat. Randu, kapas. Di Bandung itu Jalan Dago itu dulu pohon-pohon jati. Kemudian pohon ini, pohon damar atau gede-gede. Baik. Zaman Belanda, kita kok malah sekarang melupakan. Jadi jati di pertamanan ini sebenarnya nggak ada jati diri. Hanya hijau-hijau asal hijau. Sayanglah. Balik ke tentang Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini. Selama perjalanan atau sejak Kepres itu di 93 itu dikeluarkan, apakah sudah ada dampak signifikan positif yang sudah terlihat, apa yang berhasil dan apa yang tidak gitu sih Pak? Dan bagaimana selama ini gitu, maksudnya ya sebenarnya sih pertanyaan ini dalam arti kata melihat kondisi yang sekarang bangsa ini agak ya maaf ya miris ya tentang kepedulian terhadap alam, terhadap lingkungan. Tapi dari peraturan pemerintah itu apakah ada dampak positif gitu yang pernah dicapai? Apakah ada yang sudah berhasil atau apa lagi yang mau dicapai dari situ, Pak? Ya, yang menonjol sih hanya tadi berkaitan dengan ini itu hanya ya perdagangan gitu ya. Dan akhirnya juga kadang-kadang aneh-aneh itu kalau saya lihat tuh. Kayak lidah buaya gitu ya. Tapi ini pertanyaannya bagus deh. Jadi artinya apa ada dampak dari Kepres yang tadi itu Pak? Saya mengamati every provinsi sudah ada. Cendrawasih, Irian, kemudian Komodo tadi NTT, kemudian Kalimantan Timur adalah Pusut Mahakam. Oh iya. Pusut Mahakam menjadi simbol. Kemudian Kalimantan Selatan Bekantan, Kalimantan Tengah orangutan. Jadi it's big impact gitu kalau menurut saya. Karena kalau enggak ya itu kan menyuarakan provinsi.
Nah, cuman memang ada dampak negatifnya. Saat itu saya lari-lari tuh Pak Cak. Karena kabupaten, katanya yang di kabupaten salah satu Surabaya itu kan cucak hijau. Jadi ada instruksi dari bupatinya untuk memberi cucak hijau. Jadi habis cucak hijaunya di lapangan diambil. Jadi saya pikir ada image level provinsi yang bagus Pak. Bekantan itu Kalimantan Selatan. Sekarang Bekantan aman. Orangutan aman. Cendrawasih aman. Saya kira inilah contoh impact daripada Kepres kita untuk menggerakkan perlindungan satwa liar. Karena research itu kebanyakan di perguruan tinggi. Atau lembaga research, BRIN misalnya kan. Mereka yang dikejar itulah sampai hak paten. Oh, metodologi dipatenkan, hasil dipatenkan, nama dipatenkan. Saya minta ini harus tembus kepada bagaimana untuk memasarkan ya. Satu tahap lagi. Setelah paten didapat kita untuk yang namanya izin edar. Ya, kita lagi kerja di situ. Kalau sudah izin edar maka kita mencari kayak di Costa Rica ada merek industri kan. Kita cari apa namanya investor yang besar sekali kan Pak saya. Nah, iya, menarik apa yang saya Pak Likota mengenai Costa Rica. Jadi kita ke sana juga itu. Waktu itu kita Pasar Wono juga kita ke sana, sama LIPI juga Pak itu waktu itu. Kenapa melihat di Costa Rica? Costa Rica modalnya hanya Taman Nasional. Keanekaragaman hayatinya ada di Taman Nasional itu, tapi diadakan penelitian, kemudian kerjasama sehingga ada bantuan dari Jepang dan Amerika yang mendanai di sana untuk biosafety itu, untuk pengawasan dan pariwisata Taman Nasional. Jadi farmasisnya masuk untuk itu. Kita melihat konservasi. Itu beratnya hanya to protect the preserves. Betul. Tapi dan how to utilize untuk komersial. Dan ini lagi saya mulai ke situ. Sebenarnya waktu itu tugas saya Pak Aca, kawan-kawan di LH ya. Betul. Untuk Indonesia bisa nggak mencapai bioprospeksi. Saat itu. Kita udah bekerja macam-macam. Akhirnya saat ini kita udah mulai Pak Aca ini, Kang Aca nggak ketinggalan nih ke bioprospeksi. Harus kita gayat tentu ya. Jadi artinya kita udah mulai Kang Aca. Ini di sini nih kawan-kawan ini lagi kerja untuk bioprospeksi. Untuk 3 lokasi Kang Aca. Satu untuk Taman Nasional Gunung Ciremai. Ini kawan-kawan saya kira sudah pada paham. Taman Nasional Kerinci Sebelat sama Taman Nasional Gunung Rinjani. Itu untuk obat-obatan. Jadi kita tidak berhenti sampai hak paten. Paten udah oke nih, sudah kita nulis di jurnal macam-macam. Tapi satu step lagi agar supaya ini komersial. Kalau komersial itu ada yang membeli, ada lahan yang luas, ada sistem usaha, dan itu komersial bukan hanya for Indonesia, yaitu ekspor kita ya. Makanya saya ingin menggayat yang namanya sama kawan-kawan merek industri kita mulai ya, Jepang kita mulai gayat agar supaya kita itu mulai mendorong pengambil, karena matinya pengambil kebijakan kan Cak. Kita risetnya oke, tapi seret sekali ini ngomong sama kementerian dan lembaga yang lain. Jadi ini baru kehutanan, soal perdagangan, soal hak paten, soal hukum, soal macam-macam. Jadi itulah, jadi semangat untuk bisa sadar masyarakat itu pasti kalau dia itu memang dan ada pengetahuannya sebetulnya memanfaatkan fauna dan flora ini dengan kearifan lokalnya. Jadi kita itu salah kaprah menerjemahkan modernisasi itu ada sesuatu yang baru, merupakan yang ada. Padahal harusnya modernisasi itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari potensi yang ada, sumber daya alamnya, kemudian kemampuan masyarakatnya, itu jangan dilupakan, kan banyak yang dilupakan. Jadi salah satu yang paling penting yang strategi, saya penasaran sampai sekarang kok nggak ada gerakannya itu. Nah, nanti karena ini didengar kawan-kawan, gerakan sudah ada, aturan sudah ada. Sekarang kita udah masuk kepada kita meratifikasi protokol Cartagena sama Nagoya. Yaitu untuk apa itu? Access Benefit Sharing. Jadi itu yang kita lagi garap sekarang. Dari produk-produk yang diproduksi oleh masyarakat adat Kang Aca, kita lagi hitung sekarang ini. Berapa kita harus membayar kembali kepada mereka, berapa menyertakan mereka. Dan ini kami lagi menyertakan ahli hukum, ahli sosial, ahli antropologi. Jadi semakin kompleks ya, sehingga alhamdulillah kita lagi dipercaya lagi untuk the next 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi untuk menggarap ini menjadi komersial. Baik. Jadi kalau disertasinya Kang Aca kan mengenai juga bagaimana mengembangkan Taman Nasional untuk wisata.
Iya, di manage. Di manage dengan baik itu kan, kita manage dengan baik itu. Saya ikut dalam proses bisnis ini ya, dan itu ada hasilnya. Jadi ini supaya masyarakat juga tahu bahwa kita mengarah kepada 3 komponen nanti. Itu komponen ekowisata kita berkembang, sudahlah. Kan. Yang kedua bioprospeksi, yang kita jual karbon. Itu untuk mendapatkan dukuh dari luar. Nah, itu baik, Prof. Di pause dulu nih. Tadi kan saya lagi pengen memilah nih. Tadi kan sudah dari Pak Acha framework kebijakannya. Sekarang yuk saya mau masuk ke urgensi ekologi nih. Urgensi ekologi. Saya mau ngomong sama Prof Hadi nih. Ya. Testingnya berat ini. Dosen saya nih. Yes. Udah bukunya ada di. Iya, sudah. Sama Pak Acha nyusunnya tuh. Oke, baik. Iya, pertanyaan yang basic aja sih dulu nih ya, Prof, ya, supaya teman-teman juga tahu mengapa konservasi Indonesia tuh mendesak sih dengan kondisi kita yang seperti ini. Mengapa konservasi Indonesia mendesak? Seperti misalnya saya tanya juga 3 ancaman paling nyata untuk biodiversitas Indonesia itu apa saja? Oke. Mendesak karena kita harus tanggung jawab sebagai umat manusia. Karena kita adalah sebagai khalifah Allah ya dalam Muslim, maka kita kok diberikan karunia high diversity countries. Ya. Kaya banget. Untuk kaya itu maka ya kami sebagai ya yang mempelajari ilmu-ilmu yang lebih mendalam lagi dari soal konservasi, maka manfaatkan dengan bijak. Kata Allah nih, aku kasih badak, aku kasih semua Indonesia ini, maka manfaatkan dengan bijak. Dan kita cari dengan bijak dengan cara bagaimana? Bioprospecting. Itu adalah imbalancing antara manusia dan alam. Di dalam alam sendiri kita atur. Jadi manusia masuk dalam sistem pengaturan. Ya. Jadi itu juga masuk yang ingin Prof jelaskan kepada kita semua tentang deep ekologi ya, tentang Prof deep ya. ecology. Bisa dijelaskan mungkin sekarang, Prof. Dan bedanya apa sih antara deep ekologi dengan ekosofi, Prof? Ya, akhirnya kita masuk ya ke orang-orang masyarakat tradisional. Saya dari Sabang sampai Merauke masuk sampai suku Amungme Kang Acha yang terakhir. Maka saya kaget bahwa mereka sudah melakukan yang disebut dengan pendalaman mengenai knowledge dengan hati. Jadi misalnya begini, contoh suku Komoro di muara Sungai Komoro ini Kang Acha. Saya ke sana, jadi saya minta waktu itu jadi advisernya Freeport, saya minta kalau malam minggu saya jadi ganggu, saya mau tidur sama orang-orang suku Komoro. Jadi saya datang ke suku Komoro. Dia lagi nangkap ikan, udang galah yang gede-gede loh Kaca. Jadi udang itu datangnya jam 3 sampai jam 4 pagi. Terus saya tanya, ilmu saya nggak bisa menjawab nih. Saya guru besar nggak bisa menjawab, kenapa dia datang jam 4 sampai jam 3 dan dari mana itu udang itu? Pak, Bapak kan ini udang datangnya dari atas. Dari sungai Aikpa dari atas, dia berwarya untuk menuju muara, sampai muara dia akan cari makanan, karena pada saat jam 3 sampai jam 4 terjadilah hubungan simbiosis antara sinar matahari dengan ganggang. Itulah makanan udang itu. Udang itu, dia nyari ke situ ya, terpanggil. So this is the science of ecology. Dan ekologinya nanti ekologi dalam ya. Jadi dia tahu banget itu. Terus kemudian, kenapa diambil? Kan nggak boleh diambil. Kami ngambilnya terbatas. Cuman 10 orang. Siapa yang mengatur ondol api? 10 orang. Suami istri di situ untuk ngambil ikan itu. Mengambil udang. Jadi dapat udang tangkapan. Oke. Jadi berarti di sini ada soal tata ruang. Ada soal keterbatasan pengambilan. Jangan seenaknya saja. So this is kan deep ecology kalau menurut saya. Ada di situ kan gitu kan. Akhirnya saya mau beli nih. Jangan sekarang Pak, besok aturan. Jadi besoknya di mana? Pinggir jalan. Sekarang di sana kan pinggir jalan Kang ya. Kalau berjualan kan pinggir jalan. Jadi akhirnya saya ke situ jam 7 pagi. Saya beli, berapa harganya? 40.000. Sangat murah sekali dalam hati saya kan. Oke, saya beli. Saya masak kemudian besoknya datang lagi ke situ. Saya mau beli lagi. Ya besok pagi Pak, ini udangnya udah banyak nih. Besok saya nanya berapa harganya? 450.000 dah. Kenapa beda antara kemarin sama hari ini? Pak, hari ini saya diminta ngirim kepada anak saya di universitas di Hasanuddin. Untuk bayar SPP perlunya adalah 450.000. Itulah kebutuhan saya.
Jadi hatinya dengan kepalanya itu nyambung. Saya maksud inilah the deep ecology. Jadi ekologi yang masuk ke hati, mengamankan alam, tidak merusak, tidak mencemari, dan dia tahu unsur biologinya, ilmunya. Menyadari dan memahami bahwa kita semua itu saling terkait dan bergantung satu dengan yang lain. Ya, sebagai satu interconnectedness. Ya. Dan kita manusia harus memahami juga seperti tadi saya bilang bahwa deep ekologi itu sangat mengemphasize nilai intrinsik makhluk hidup. Hak gitu. Hak hidup di bumi ini. Gitu loh. Bukan karena manfaatnya untuk manusia saja, tapi memang dia berhak hidup di sini, di bumi ini, untuk hidup dan berkembang. Iya, persis. Oke. Jadi saya kembali. Terus kemudian, jadi apa sih konsekuensi konservasi kepada orang yang 10 itu? Satu, Pak, hutan mangrove jangan ditebang. Why jangan ditebang? Karena dia ada tambelo namanya. Di hutan mangrove ada tambelo. Tambelo itu adalah ulat yang dia makan di situ suami istri. Segar, jadi lihat orang Komoro itu sehat-sehat dah. Karena makan tambelo. Jadi tambelo itu hidupnya di mangrove, jangan ditebang mangrove-nya. Dan fungsinya untuk udang kan. Udangnya jangan dihabisin. Luar biasa. Jadi wilayah antara puncak gunung sampai ke muara Sungai Komoro itu dilindungi kiri kanan sungai Kakisu. Nah, itu kalau Pak Aca dengan saya itu mengeluarkan peraturan mengenai kiri kanan sungai itu, Pak, kawasan lindung. Kawasan fungsi lindung. Kawasan fungsi lindung. Jangan diapa-apain. Di sana sudah ada. Tanpa ada, dia tidak tahu kawasan fungsi lindung sebagai undang-undang. Nggak tahu dia. Tapi functions. Karena ada udang lewat itu. Makanya tadi pertanyaan Davina adalah bagaimana the deep ecology dengan ekosofi. Who's sounding? Itu masalahnya. Itu ya, baca ya. Who is sounding? Ya, ntar dulu Kang Baca, jangan buru-buru nih. Maka ini lagi mau dikobarkan oleh Prof. Hadi. Ini, maka itu kan filosofi, dan filosofi itu sudah ada di bangsa Indonesia, suku-suku adat. Saya kan guru saya kan Ernest, sahabat saya di Oslo Universitas. Sampai saya panggil Ernest pergi ke Indonesia bahwa kita sudah lebih maju dari kau. Saya bilang kan, oh really Pak? Iya, kita di masyarakat adat itu sekian suku, 300 lebih sebenarnya kan. Kita mengatur asas the deep ecology. Deep ecology adalah ekosofi. Ya. Jadi ekosofi itu adalah ecological philosophy. Filosofinya deep ecology, kebersamaan, keseimbangan. Manusia itu tidak boleh menguasai alam, mengatur alam. Jadi harus ada teori change. Sekarang teori change itu teori perubahan. Ya. Teori perubahan itu yang waktu saya nguji baca, maka bagaimana kita merubah manusia itu dengan, kita nggak bisa 2025 kita stay di situ. Kita harus perubahan. Nah, perubahan itu adalah manusia dan capacity building namanya. Nah, ini yang harus kita masuk. Dan kalau menurut Prof. Hadi, atau mungkin saya bertanya ke kedua-duanya deh ya, ke Pak Aca juga, ke Prof. Hadi juga. Bagaimana sih hidup bersama harmoni dengan alam? Ya. Yang bisa masyarakat ini bisa relate gitu. Ya. Karena kadang kan tidak semuanya ada di pemahaman yang sama kita ya, betul. Gitu, hidup harmoni dengan alam gitu. Saya mencoba untuk ada 3 program doktor di USU ya, untuk mencari harmonis with nature. Gitu ya. 3 tugasnya bagus, sudah lulus nih. Maka satunya untuk melihat orangutan, yang satu untuk melihat harimau, yang satu melihat gajah. Ya. Jadi rupanya kawan-kawan Tapanuli itu sekitar Loser itu di sana, karena ini USU kan, maka banyak yang mengatakan hidup dengan alam itu begini, Dap. Nggak apa-apa deh kalau sedikit buah durian saya diambil orangutan. Karena itulah bagian daripada dia hidup. Nggak ada masalah, kita nggak rugi kok. Maaf Prof, jadi mungkin bisa menerima ada koridor satwa, bisa adaptif kita ya semuanya. Iya, kita membangun itu. Ini ilmu modernnya membangun koridor satwa. Kan gitu kan, dengan orang-orang itu kan gitu kan. Nah, kita lakukan, tapi koridor satwa itu nggak bisa sukses, Dap. Mau bikin koridor di mana? Wong hutannya udah dimiliki orang, sudah dirubah tata ruangnya. Ya. Jadi agak sulit. Saya mencoba. Apa sudah telat maksud Prof? Sudah telat. Harusnya sudah telat. Way before now. Harus dipikirkan itu lebih dahulu ya. Iya. Sekarang sudah telat gitu. Sudah telat. Ilmu koridor itu baru kami kembangkan kira-kira 10 tahun yang lalu.
di perguruan tinggi. Dan kita bikin yang namanya buku koridor ya, jadi koridor saya bikin. Baik, ya ini kayak makin seru nih kalau diterusin, tapi waktunya kayak sudah habis nih ya Pak. Terima kasih Pak Acha, terima kasih Prof Hadi. Tapi ada mungkin satu lagi sebelum kita tutup, masing-masing mungkin ada ajakan untuk para pendengar dan penonton. Mungkin dari Prof Hadi dulu ada ajakan supaya kita lebih peduli dan tumbuh untuk juga melindungi lingkungan. Karena kita adalah bagian dari alam, kita bagian dari lingkungan ini semua gitu. Jadi mungkin ada ajakan yang bisa Prof. Iya, sederhana kita pelajari alam. Apa yang hidup di alam ini? Ada burung, ada badak sama yang besar, ada pohon, ada angin, ada air, semuanya hidup. Lalu kemudian masukkan dalam hati, itu kan knowledge dalam hati. Oh, oke lah, kalau gitu saya harus berubah. Sekarang mau nggak dia berubah? Jadi setiap orang itu Indonesia harus berubah. Nggak usah disuruh lah buang sampah pada tempatnya misalnya. Sekarang kan orang buang sampah asal-asal aja. Bakar sampah asal-asal aja. Buang sampah is one thing, pengolahannya bagaimana? Terus panjang lagi. Terus panjang lagi. Jadi maksud saya, ya intinya kesadaran bahwa bumi itu cuma satu. Kesadaran bahwa kita ini hidup ada dua alam. Alam sekarang sama alam tadi Paca alam bakar. Itulah. Jadi kita harus sadar, harus baik-baik kan gitu kan? Iya dong, meninggalkan jejak yang baik dong, jangan menghancurkan bumi ini. Itu dia. Jadi artinya ya perilaku ujungnya ya. Makasih Kang Aca, makasih Dap. Iya sama-sama. Mungkin Bapak Aca kembali, saya kira pesan menjelang terakhir. 5 November 2025 itu kita mari Bupati, Gubernur, Wali Kota semua kita bangkitkan lagi. Itu betul. Bagaimana itu? Kita sudah tahu manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari adanya Puspa dan Satwa di siap masing-masingnya. Maka ya untuk itu, ya kembali karena kita sudah tahu bahwa daya dukung lingkungan kita ini udah rawan. Banjir, longsor, ya. Kemudian kritis pada waktu musim kekurangan pangan dan sebagainya. Itu semua karena kita merusak sumber daya alam itu. Jadi masalah harus sudah sadar daya dukung ini, jangan ngutak-ngutak masalah mengendapnya anggaran gitu ya. Anggarannya mesti cepat lah. Kita memperhatikan apakah itu. Ini dalam kaitan kondisi sekarang. Nah untuk itu kenapa harus bagaimana? Ya kita harus menjaga keseimbangan, keserasian lingkungan hidup itu. Setuju. Kemudian harus menciptakan ruang wilayah yang kawasan berkualitas. Karena kalau tidak ya tadi dampaknya itu kita sudah rasakan. Dan sekarang kita itu sudah masalahnya sudah krisis bencana di mana-mana. Kita masuk di era six mass extinction. Betul. Kepunahan kepunahan massal ke-6, tapi juga bencana alamnya juga meningkat. Betul, dulu kan nggak pernah terjadi angin puting beliung di mana-mana. Itu kita harus sadar. Sekarang banjir, longsor, terendam. Itu ya itu semua kan kaitan dengan sumber daya, termasuk ada kaitannya dengan adanya kerusakan hutan ya. Kerusakannya mungkin hewan juga. Nah ini menjelang 5 November itu mudah-mudahan pemerintah ini ingatlah itu bahwa kita telah menetapkan termasuk gubernur semua masalah cinta Puspa Satwa Nasional dan juga di masing provinsi kabupaten kota. Wujudkanlah itu. Menjelang tahun emas itu dimulai dari sekarang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof Hadi, terima kasih Pak Acha. Ya, selamat menyambut 5 November Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Jadi gini ya, kalau dari saya. Every individual itu matters ya. Kita tuh setiap pribadi itu matters gitu ya, punya andil, punya role to play gitu. Tapi bagaimana kita ingin memainkan peran itu? Apakah ingin melindungi, melestarikan, atau justru kita malah merusak? Itu pilihan ada di diri kita masing-masing. Tapi saya harap sih semuanya pilihannya melindungi, melestarikan alam ya. Karena kita bagian dari alam. Ketika kita merusak alam, kita menyakiti diri kita sendiri gitu loh. Karena akan berbalik ke kita gitu loh. Apa yang kita lakukan pada alam akan berbalik pada kita. Gitu. Jadi cinta itu adalah tindakan ya. Dan tindakan kecil kita itu akan berarti besar bagi alam. Like I said, every individual matters. Every individual has a role to play and bisa membuat perubahan. Dan saya harap, kami semua harap perubahan itu adalah perubahan yang baik. Itu dari saya. Terima kasih telah melihat. Saya dan Tina. Sampai jumpa.